Siapakah aktor utama terbunuhnya Ismail Haniyah? Apakah Amerika, Israel, ataukah Teheran? Bila masalah Palestina bukanlah masalah biasa. Ini genosida, bukan perang biasa, menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada hari ini kita bisa kembali berjumpa pada edisi yang sangat penting ini, mengingat bahwa situasi dan kondisi hari ini sangat tidak nyaman bagi orang-orang beriman. Tapi khusus musibah yang terjadi mengenai salah seorang tokoh pejuang Palestina, yaitu tokoh Hamas bidang politik atau biro politik, yakni Ismail Haniyah. Baru-baru ini tanggal 31 pada hari Rabu, beberapa hari yang lalu, beliau dihantam oleh roket atau serangan dari luar berupa drone menurut pemberitaan dari Teheran, bahwa itu berasal dari serangan luar wilayah Teheran. Itu di suatu versi. Namun setelah berita ini tersebar luas, baru ditemukan oleh temuan-temuan terkini yang dimuat oleh majalah Times misalnya, mengungkap fakta lain bahwa ternyata bom waktu yang sudah disiapkan di kamar khusus yang akan ditempati oleh Ismail Haniyah 2 bulan sebelum peristiwa terjadi sudah disiapkan jauh-jauh hari oleh sang pelaku. Dan kemudian ala kulli halin terjadilah apa yang terjadi pada hari itu, hari Rabu, pada pukul 2 atau antara 1 dan 2 pada pagi hari itu. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau syahid fisabilillah. Yang menjadi pertanyaan penting dan bahkan ini menjadi teka-teki ketika mempersoalkan siapa di balik rancangan pembunuhan sadis, pengecut terhadap seorang tokoh Hamas yang sangat memang diburu oleh Israel dan wabil khusus Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat buru-buru juga membantah terlibat dalam pembunuhan terhadap Syekh Ismail Haniyah, tetapi siapapun akan terkekeh, akan mentertawai tanggapan atau respon daripada pemerintahan Amerika Serikat yang seakan-akan alibi terhadap kasus pembunuhan terhadap Ismail Haniyah. Apakah Israel yang terlibat dalam hal ini? Sudah jelas jawabannya 100% Israel. Ya. Kemudian didukung oleh Amerika Serikat. Kemudian dalam tanda kutip pun ada yang berspekulasi bahwa Teheran juga punya peran dalam hal ini, didasarkan pada sebuah fakta pertimbangan ideologis antara Hamas yang notabene latar belakang Ikhwanul Muslimin, kemudian berhadapan dengan Syiah yang
dikenal sebagai sekte yang berlainan dengan Islam, tentu saja menjadi sebuah misteri yang sangat mengkhawatirkan jika kita ingin coba membukanya. Meski cuma bocoran halus, maka dengan kacamata atau perspektif Islam dan perspektif keimanan, itulah yang akan bisa menjawab persoalan ini. Siapakah pelaku sebenarnya? Sudah barang tentu bahwa andaikan Teheran terlibat dalam hal ini dengan perannya sebagai pihak yang menerima tamu, kemudian ujuk-ujuk atau buru-buru dia menyampaikan bahwa serangan terjadi dari luar Teheran, kemudian dibuktikan dengan saksi-saksi, katanya serangan itu mengenai jendela, ya, kemudian masuk ke arah kamar tempat tidurnya Syekh Ismail Haniyah, yang kemudian berujung pada al-maut. Sementara itu bodyguard beliau juga pada awalnya masih bisa ditolong, tapi kemudian kejadian pun terjadi, beliau pun juga syahid di tempat dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kemudian ada campur tangan daripada Amerika? Sudah barang tentu bahwa sejak dukungan Amerika kepada Israel, kemudian negara-negara lain yang ikut terlibat mendukung genosid yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, sudah barang tentu publik atau kita yakin 100% bahwa Amerika tentu terlibat dalam hal ini. Bahkan Israel sendiri sebagai partner kerja mereka dengan gagah menyatakan bertanggung jawab atas kematian daripada Ismail Haniyah yang ia serang dalam posisi beliau beristirahat. Tentu saja dari sisi cara Israel melakukan lawan politiknya, lawan ideologisnya, tentu ini tidak diakui sebagai role model perang yang disyariatkan atau yang diberlakukan secara internasional. Karena pada hakikatnya bahwa seseorang yang dibunuh dalam keadaan tidak berdaya dan tidak dalam keadaan sadar, ya, maka kemudian tentu saja akan lebih memudahkan pelaku untuk melakukan ambisinya untuk menghabisi targetnya. Akan tetapi bahwa ketika sang pelaku atau mastermind yang dalam hal ini Zionis Israel melakukan serangan terhadap Ismail Haniyah, tentu saja ini merupakan sebagai sikap pengecut, sikap banci yang orang atau yang mereka klaim dirinya sebagai tentara terkuat, tentara yang paling baik atau terbaik, ya, sungguh sesuatu hal yang bertolak belakang dari fakta yang sebenarnya. Bahkan Amerika Serikat sendiri melalui Menlu Amerika Serikat menyatakan secara jujur bahwa Hamas tidak bisa dikalahkan sepenuhnya. Paling tidak baru 30% daripada kekuatan Hamas bisa dilumpuhkan. Adapun 70% masih tetap utuh. Sementara bantuan persenjataan, bantuan material ya terhadap pasukan Zionis Israel terus
perdatangan terus diberikan oleh negara-negara pendukung. Namun toh kata sang menlu Amerika Serikat, Hamas belum bisa dikalahkan. Dan ala kulli halin bahwa memang Hamas tidak bisa dikalahkan oleh pasukan kebatilan seperti Zionis Israel dan sekutu-sekutu lainnya. Biiznillah, ini merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mantan atau purnawirawan angkatan bersenjata Amerika Serikat jelas-jelas mengatakan bahwa sesungguhnya Hamas tidak bisa dikalahkan. Sementara di pihak Israel, Zionis sebagai organisasinya jelas-jelas kalah total menghadapi Hamas. Karena itulah Zionis Israel melakukan aksi-aksi membabi buta yang tidak sesuai dengan aturan perang internasional, seperti halnya mereka menarget anak-anak, para wanita dibunuh secara keji, kemudian bahkan sampai terhadap wartawan yang meliput pun kena hajaran daripada ambisius tentara Zionis Israel atas perintah Netanyahu dan atau Presiden Israel, laknatullah alaih. Sahabatillah rahimakumullah. Maka dengan ini kita jadi memahami bahwa alur perang antara Muslim Palestina versus Israel, Zionis Israel, jelas merupakan perang ideologis, perang agama yang tidak bisa dipungkiri, bahkan tidak bisa dibantah. Betapa tidak, bahwa apa yang tengah terjadi hari ini di Timur Tengah dengan upaya-upaya para tokoh untuk mengatasi masalah Timur Tengah, toh tidak ada satupun titik terang. Ketika terjadi gencatan senjata pun justru pihak Israel menggunakan kesempatan itu untuk memasukkan logistik, amunisi, persenjataan dari negara-negara pendonor mereka. Inilah bentuk kelicikan daripada Israel, laknatullah alaih. Karena itulah, sebagai orang yang mengerti bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa memberikan support kepada warga Palestina atas dasar kemanusiaan yang pertama. Kemudian yang paling utama adalah atas dasar agama. Kalaupun toh terhadap alasan agama, banyak orang yang beralasan bahkan menafikan ini bukan perang agama. Okelah, kita bicara seperti itu. Tetapi apakah tidak punya dasar, mengajukan dasar kemanusiaan untuk dapat memahami daripada penderitaan atau duka nestapa yang dialami oleh warga Palestina atau Muslim Palestina? Maka sesungguhnya tidak perlu seseorang itu menjadi Muslim untuk bisa merasakan kegetiran, penderitaan rakyat Palestina yang sudah semakin parah. Ya. Bahkan upaya-upaya untuk mengusir warga Palestina dengan mengkondisikan terus terjadinya peperangan. Ya. Peperangan demi peperangan belum selesai. Bahkan sekarang ini muncul
musuh baru Israel yang seakan-akan mereka bermusuhan, ya, seperti halnya Iran, ya. Kemudian ada Hizbullah, ya, yang seakan-akan kita lihat bahwa mereka sedang bermusuhan. Saya menduga bahwa ini adalah cara mereka untuk terus mempertahankan situasi di Palestina sedemikian parah, sehingga dengan terus pengkondisian perang, otomatis pihak Palestina maupun pihak-pihak negara lain akan pasti memberikan saran kepada Palestina untuk mengamankan warganya di tempat lain, atau mengosongkan Palestina, Gaza di tempat lain, atau relokasi. Saya menduga bahwa inilah cara-cara kotor, cara-cara licik Israel laknatullah alaih agar bisa dengan mudah untuk menguasai Palestina. Maka dibentuklah kondisi atau conditioning peperangan terus terjadi. Nah, situasi genting terus dibuat agar mereka punya alasan untuk membantu pihak-pihak yang punya kedekatan emosional terhadap Palestina pun harus diarahkan untuk berpihak kepada Palestina dengan cara mengajak pemerintah Palestina untuk mengasingkan atau untuk mengosongkan Palestina dengan alasan agar tidak lebih banyak lagi korban akibat perang. Ini seakan-akan menolong, ya, arahan-arahan semacam ini, tapi pada hakikatnya dampak terbesar daripada tipu muslihat ini adalah agar Yahudi memanfaatkan situasi ini. Ketika Palestina, Gaza sudah dikosongkan, otomatis pihak tentara Yahudi laknatullah alaih, otoritas Israel katanya akan dapat leluasa untuk mencaplok tanah Palestina seluas-luasnya, bahkan bila perlu secara total, karena memang yang tersisa hari ini memang sudah sangat sedikit sekali, ya, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Muslim Palestina, ya. Karena itulah sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa berkontribusi dengan doa-doa kita, berkontribusi dengan harta kita, berkontribusi dengan suara kita. Mari kita suarakan kejahatan Yahudi Zionis laknatullah alaih harus dicegah, harus disampaikan, harus diingatkan, harus dikutuk, ya. Syukur alhamdulillah pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tegas di atas pendirian bahwa penjajahan Israel terhadap Palestina merupakan penjajahan yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Inilah kemudian bagi pemerintah Israel sering menjadikan Indonesia sebagai lelucon, pelecehan. Kata pejabat Israel mengatakan bahwa Indonesia adalah negara miskin, ya, suka mencampur urusan orang lain, kata mereka, ya. Padahal kami punya komitmen yang jelas bahwa terhadap bentuk kejahatan penjajahan di muka bumi ini, Indonesia punya sikap yang jelas untuk menolak penjajahan di atas dunia ini. Siapapun dia, apakah dia orang yang paling kuat di dunia sekalipun, maka sikap pendirian bangsa ini, pemerintahan ini, siapapun yang jadi pemimpinnya, dipastikan bahwa
terhadap Israel, no way. Barakallahu fikum. Apa yang baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keliru atau salah tentu datangnya dari diri saya sendiri. Antum atau Anda semua diperkenankan untuk memberikan masukan, komentar yang baik ya, untuk bisa menyempurnakan tayangan dalam video ini, dan insya Allah kita akan sempurnakan terus dengan edisi-edisi atau pada edisi-edisi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يحاصرني شعور الذل لما أرى الأبطال كبلهم حقير. قال القائد إسماعيل هذا النهج ولا تبديل، لو خضعت كل الدنيا لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل. هيلا 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 يا ظهيرة، هيلا 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 يا ظهيرة، هيلا هيلا. أمتار العز أيا داري لن ننسى 27 ألفا من كيلو الأمتار، تلك هي الأرض فلسطين. أمتار العز أيا داري لن ننسى 27 ألفا من كيلو الأمتار، تلك هي الأرض فلسطين. ولها مثل هذا قراري، ولها مثل هذا قراري، لن نعترف بإسرائيل، لن نعترف بإسرائيل.